Baik, langsung saja Bang Kapitra, saya berikan kesempatan untuk bisa ditanggapi tadi kalau katanya mahasiswa yang bersama saya di sini, Mas Akbar. Baik, Bang Kapitra bisa mendengar suara saya? Baik, Bang Kapitra, kita masih perbaiki hubungan komunikasi dengan Bang Kapitra Ampera karena sepertinya komunikasi kami terputus, tapi mungkin Mas Yudi bisa berikan tanggapan tadi terhadap apa yang dikatakan oleh Bang Kapitra. Mahasiswa kemudian dijadikan alat untuk melakukan pembelaan, kemudian juga ini konflik internal, tapi kenapa meminta dukungan dari mahasiswa dan presiden? Silakan Mas Yudi. Saya pikir pernyataan ini menafikan peran mahasiswa dalam sejarah Indonesia dari 1966, 74, 1998, dan kemarin 2019. Jadi mahasiswa itu masih saya yakin mereka tergerak dari hati nurani mereka, dari idealisme mereka, dan juga dari semangat muda mereka melihat permasalahan bangsa yang saat ini yaitu korupsi sangat-sangat merusak bangsa ini, dan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Karena banyak hal yang menarik ketika kita berbicara mengenai korupsi saat ini. Ya, mulai dari buronan yang belum ketangkap, kemudian OTT yang menurun dari tahun-tahun sebelum era kepemimpinan sebelumnya, kemudian pimpinan KPK yang melanggar etik, dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan apakah ini konflik internal, saya katakan bahwa ini adalah konflik Indonesia. Kenapa? Karena seharusnya proses internal ini itu sangatlah mudah. Sebab dalam undang-undang KPK yang direvisi hanya disebutkan adanya peralihan status dari yang sebelumnya pegawai KPK, misalnya saya, penyidik yang merupakan pegawai tetap KPK, tetap menjadi penyidik harusnya ketika alih status penyidik tapi dari ASN. Namun kenyataannya malah diberhentikan. Ini kan menarik. Padahal kalau tadi Bang Kapitra mengatakan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi, sudah jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengatakan bahwa alih status tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena pegawai KPK sudah berjuang memberantas korupsi selama ini. Dan dari 56 orang tersebut, sudah ada yang dari KPK berdiri dengan punya pengalaman dan menangani kasus besar. Baik. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, putusan MA. Ini harus dibaca bahwa dalam putusan MA, hasil tes wawasan kebangsaan merupakan kewenangan pemerintah. Di situ bisa kita garis bawahi bahwa mengapa sekarang kita sedang menunggu bagaimana arahan dari presiden yang sebelumnya itu sudah menyatakan KPK tidak boleh diberhentikan karena alasan TWK semata. Seperti itu, Mbak. Iya, Bang Kapitra mungkin bisa langsung ditanggapi karena waktu kita terbatas, mungkin padat singkat, Bang, termasuk juga tadi mahasiswa mengatakan, Mas Akbar bersama saya, bahwa tidak ada hal ataupun perjuangan mahasiswa ini bukan untuk membela orang ataupun kelompok tertentu. Silakan, Bang Kapitra. Tidak ada alasan untuk membela orang-orang ini. Kalau dia bekerja dulu bagus karena dia dibiayai oleh negara, termasuk pajak saya membiayai mereka. Jadi tidak ada alasan untuk bekerja maksimal. Kalau dia diberhentikan bukan berarti pemberantasan KPK hancur. Kenyataannya hari ini pemberantasan KPK itu jalan terus. Hari ini itu di kantor, kalau nggak salah kantor Bupati Muara Enim di obok-obok itu sama KPK. Artinya proses itu jalan terus. Itu kan sudah jelas ada pengujian baru-baru ini ke Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang KPK yang baru bertentangan dengan konstitusi, udah ditolak itu. Dan sudah diuji juga Perkom KPK itu melanggar undang-undang di atasnya. Jadi mencari-cari pembenaran, ya, seolah-olah penegakan hukum, penegakan korupsi selama ini hanya mereka saja yang melakukan, itu keliru, ya, keliru, Bung, ya. KPK itu ada sistem, ya. Bagaimana mungkin mengalahkan, ya, 5,4% ini dengan yang 95,6%, ya. Yang lain itu kan bisa lulus dengan baik, ya. Sekarang kalau tidak diputuhkan, kalau tidak bisa di KPK lagi, kenapa harus ngotot terus di situ dan membawa-bawa mahasiswa dan masyarakat? Saya pikir ini kan segelintir orang, ya. Baik. Segelintir populasi masyarakat di Republik ini, tetapi pada mayoritas
Baik. Masyarakat tidak peduli karena KPK tetap eksis gitu ya. Baik, Kita baik. jangan bawa personal konflik internal itu keluar seolah ini konflik Indonesia. Bohong, itu bukan Baik. konflik Indonesia. Bang Kapitra, Ya kita itu konflik antar personal yang ada di KPK. Oke, Bang Kapitra, kita berikan Karena kesempatan. tujuannya juga bukan membaiki korupsi, tujuannya untuk memberhentikan pimpinannya kok. Saya nggak kenal sama pimpinannya, tapi saya melihat geli saya ya. Baik, baik Bang Kondisi Kapitra. seperti ini. Silakan Mas Akbar Ya. berikan tanggapan bahwa kalau menurut Bang Kapitra, KPK yang sekarang tetap eksis kok, tetap jalan pemberantasan korupsinya ini. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Kita lihat saja nanti tapi kita juga lihat beberapa mundur ke belakang, beberapa saat ke belakang, seperti kasus BLBI yang baru-baru saja hangat kan gitu. Yang mana saya sampaikan di awal tadi, bahwa di BPK itu jelas ada temuan kerugian negara, tetapi KPK itu malah meng-SP3-kan kasus tersebut. Selanjutnya kita lihat nih, kabarnya kasus Harun Masiku dan kasus-kasus yang lainnya ini kedepannya seperti apa gitu. Nah, kita tantang kalau memang pimpinan KPK itu berintegritas dan menjaga marwah semangat KPK, kita tantang, kita lihat nih kasus-kasus ini akan sebagaimana kedepannya. Dan satu menjadi pesan, melihat proses pemecatan TWK ini, kita lihat apakah juga ada tidak menutup kemungkinan ada indikasi sentimen-sentimen terhadap suatu kelompok dengan kelompok yang lain gitu kan. Apakah pemecatan ini bukan hanya untuk meluruskan jalan suatu kepentingan kelompok tertentu gitu. Baik. Untuk menyingkirkan beberapa orang yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan yang diinginkan gitu. Mbak. Baik, Mas Akbar, terima kasih sudah hadir di sini mewakili Siap, Mbak. rekan-rekan mahasiswa dari BMSI. Kita tunggu akan ada aksi-aksi berikutnya Siap, nantinya kita ya. akan eskalasikan. Hari ini bukan akhir, ini merupakan awal perjuangan kita bersama untuk terus mengawal yang terjadi di Indonesia ini. Baik, Mas Yudi juga terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mas Yudi, ada 3 hari tersisa kalau kata Mas Yudi tadi. Kita akan tunggu apakah memang Presiden akan mengeluarkan kebijakan tertentu mengenai hal ini. Bang Kapitra, terima kasih Bang sudah memberikan pandangannya dan juga pendapatnya pada malam ini. Terima kasih untuk waktunya. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak, tapi kami akan kembali dengan kabar menarik lainnya. Ini ada warga di Ciamis, Jawa Barat yang begitu resah karena hewan-hewan peliharaannya ini menjadi korban predator macan tutul sesaat lagi.